Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, tentunya masih dalam keadaan daring, dimana untuk mata kuliah kita kali ini kita akan membahas tentang materi pemrograman web CSS 3. Mari kita simak video berikut ini. Oke, CSS 3 teman-teman merupakan sebuah versi CSS yang terbaru di mana di CSS 3 itu membawa beberapa perubahan ataupun penambahan properti khususnya dalam kategori yang pertama background dan border, kemudian text effect, kemudian 2 dimensi ataupun 3 dimensi transformation, kemudian dalam kategori animation, kemudian yang terakhir di multiple column layout ya. Yang akan kita bahas pertama kali kita akan membahas di kategori background dan border ya. Oke. Di background dan border di sini yang pertama ada border border radius dan box shadow ya. Border radius dan box shadow. Kira-kira seperti apa properties ini? Kita akan coba praktekkan teman-teman ya. Saya adakan improvisasi, jadi tidak akan, mungkin sedikitnya tidak akan sama dengan ada di modul, tapi konteksnya ke arah sana. Oke. Baik, saya di sini sudah memiliki dokumen. Dokumen ini saya kasih nama index.html dan saya akan menggunakan penulisan secara internal style sheet. Jadi file CSS-nya tidak terpisah. Jadi sintak CSS-nya saya satukan di index.html. Oke, berarti yang pertama saya akan coba membuat tag style. Ya. Oke, kalau kita lihat di modul di sini kita pilih selektornya div. Ya, kita pilih selektornya div. Div. Nah, jadi selektornya langsung isi elemen ya, saya kasih ini isi elemen. Saya simpan. Oke, saya akan ubah div ini, dia posisinya menggunakan atribut border radius. Jadi nanti kita bisa tahu border radius ini fungsinya untuk apa. Oke, sebelum saya kasih border radius, saya kasih properties yang lain di sini teman-teman ya. Yang pertama ada border 2px solid ya, kemudian ada padding 10px, 40px, kemudian background color white width 300px ya. Berarti saya tuliskan di sini langsung saja div kurung kurawal. Atribut yang pertama adalah tadi border ya, 2px. 2px artinya ketebalannya 2px. Kemudian jenis garisnya solid. Kemudian warnanya ini apa? Warna apa ya? Saya lupa lagi nih. Oke, kita pakai warna hexadesimal, titik koma. Kemudian padding titik 2 10 10px 40px. Nah, artinya apa? Padding ini dia memiliki 4 parameter isian ya. Jadi top, left, bottom, right. Jadi yang pertama top, yang kedua left, kemudian yang ketiga bottom, yang keempat right ya. Nah, cuma di sini saya akan setting hanya 2 opsi saja, yaitu padding top dan padding left ya. Oke. Kemudian di sini background color. Background color ini kita kasih warna background white. Sebetulnya kalau white itu nggak usah kasih warna juga nggak apa-apa ya, white ya. Kemudian width, jadi nanti dia akan lebar kotaknya adalah 300px ya. Nah, baru yang terakhir border radius, border radius titik 2 misalkan 20px seperti ini. Oke, kita akan coba bagaimana hasil fungsi dari properties border radius ini.
Ya, kita coba run launch in Chrome. Nah, ini teman-teman tampilannya seperti ini. Jadi fungsi dari border radius itu membuat ujung-ujung garis menjadi bulat, ya, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya kita akan berkenalan dengan box shadow, ya, box shadow. Nah, kayak sebelumnya, nah ukuran ini teman-teman bisa ubah, bukan hanya 20 px, misalkan 200 px kayak gimana nih, ya. Nah, 200 px ya hampir mirip lah, ya, seperti ini. Oke. Nah, ini itu contoh dari border radius, ya. Yang selanjutnya ada box shadow. Nah, box shadow itu seperti apa? Oke, kita coba buat box shadow. Box shadow. Nah, box shadow kita lihat ada 3 isian parameter. Yang pertama value, ya, 5 px, 10 px, kemudian warna 8888, ya. 8 nya berapa kali nih? Berarti 6, ya. Seperti ini, simpan. Kita lihat hasilnya shadow. Oh, ini, ya. Oke. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini benar nggak nulisnya? Box, maaf ya. Box shadow. Oke. Jadi fungsi dari properties box shadow ini dia memberikan efek bayangan, ya, dimana efek bayangan ini dia dihasilkan dari yang pertama 5 px itu adalah offset, jadi pergeseran secara horizontal, dan 10 px secara vertikal. Jadi kenapa dia ke bawah? Karena dia bergeser ke kiri, ya, 5 px, kemudian bergeser ke bawah 10 px. Jadi ada kelihatan dua objek tapi memiliki warna yang disamarkan seperti bayangan. Jadi kesannya efek bayangan seperti itu. Warnanya ini. Seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut. Box shadow, kemudian ada background. Nah, background size, ya. Di sini untuk kategori background ada background size, ada background origin, ada multiple background image, ya. Di sini background size, teman-teman, jadi kita itu bisa membuat efek background gambar, tapi kita atur ukuran height dan width-nya, ya. Misalkan kita coba, saya punya apa ya di sini? .jpg. Ada .jpg enggak? Oke, baik. Di sini saya punya gambar bonsai, teman-teman, ya. Saya akan masukkan posisinya di lokal di C, xampp, httdoc, web 1, pertemuan 5. Oke, saya masukkan di sini. Saya kasih namanya biar nggak terlalu panjang, bg.jpg. Oke. Nah, sekarang selektornya itu body, teman-teman, ya. Nah, kita tambahkan saja di sini body. Kita langsung atur, ya. Background URL, ya. URL bg.jpg. Oke. Kemudian background size. Nah, kita lihat nanti hasilnya tanpa menggunakan background size dengan menggunakan background size. Misalkan background repeatnya kita no repeat aja, ya, no repeat. Kemudian padding top 40 px seperti ini. Kita lihat tanpa pakai background size hasilnya seperti apa. Run launch in Chrome. Oke, ada nggak, tampil nggak? Body
Oh ini saya lupa ya, titik duanya enggak. Oh maaf, background image ya. Background image URL, maaf. Oke, nah ini karena gambarnya terlalu besar teman-teman ya. Jadi dia, nah ini contoh. Dia sebenarnya kalau kita perkecil masih ada ini space ya ke bawah. Nah misalkan ini ukuran asli ya. Kalau tadi saya ukurannya besar 100% nih ya. Misalkan saya akan ubah ukurannya agak lebih kecilan lagi ya. Kalau di sini background size-nya 60 px 80 px misalkan ya. Kita coba size 60 px ya, lebarnya 60 berarti panjangnya 80 px. Kita cek, kita reload. Nah hasilnya jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi 60 itu lebarnya, panjangnya 80. Ini terlalu kecil ya. Kita coba pakai 100. Nah kita nggak isi height-nya, biarkan dia otomatis. Nanti hasilnya kayak gini. 100 terlalu kecil. Coba 800. Nah ini contohnya. Kalau tadi kan ukurannya terlalu besar ya. Nah ini contohnya kayak gini ya. Oke. Yang selanjutnya di sini tadi background size sudah. Ada background origin ya. Properti ini digunakan untuk menentukan posisi area di mana background berada. Posisi gambar background bisa berada dalam konteks box, padding box atau border box area ya. Jadi pemposisian gambarnya dia ada di mana nih ya. Tadi apakah di konten? Kita sebelumnya udah pernah bahas kalau semua elemen HTML itu memiliki area. Yang pertama itu margin, ada kemudian border ya, kemudian ada konten, ada padding seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita menggunakan apa ini? 3 contoh ya, berarti ada 3 contoh background ini div ya. Misalkan kita pakai div. Nih. Kita pakai div yang ini saya hapus dulu. Ini hapus dulu lah biar kelihatan ini. Nah, berarti ada 3 div nantinya ya. Misalkan di sini div ID berarti ya, div 1. Ini div 2. Oke. Style yang pertama berarti langsung saya copy paste saja teman-teman ya. Ctrl C. Ya, seperti ini. Border 1 px berarti nanti dia posisinya bergaris pinggir ya. 1 px div biar agak rapihan. Solid black ya, warnanya hitam, paddingnya 35 px. Background repeat, no repeat, background position left ya. Nah, kemudian di sini maaf, kita pakainya 2 saja ya karena memang langsungnya pakai ID, dan ini pengaturannya secara umum ke div, semua div ya. Kemudian sisanya adalah yang
tadi div 1 yang origin saja, div 2. Jadi semua pengaturan div secara umum akan mengikuti ini. Tadi background origin border box, background origin content box. Oke, content box kita simpan ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Run launch in Chrome. Nah, ini tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi kelihatan kalau yang div 1 itu dia background origin border box, sedangkan yang div kedua background origin content box, ya, seperti itu. Oke. Nah, terlihat bedanya ya, kalau misalkan yang content box dia posisinya lebih ke dalam gitu ya, teman-teman. Kalau border box dia lebih menyeluruh, ya, seperti itu. Oke, nah, ini stripnya ya. Halo Pak. Halo. Halo. Halo Pak. Dari mana Anda? Oke, kita lanjut kembali, Bapak Ibu. Di modul ini yang selanjutnya ada multiple background. Artinya apa? Kita bisa memberikan background lebih dari satu, ya. Oke, kita kasih apa ya? Gambar yang lain. Nah, saya kasih gambar komputer lah ya. Saya kasih gambar komputer. Nah, ini saya kasih gambar komputer. Ini namanya komputer. Ini bonsai lah gitu ya. Bonsai. Oke. Kalau kita lihat di modul, misalkan kita langsung saja kita pakai body berarti ya. Kita hapus. Body di sini berarti langsung saja ini background image ya. Background image URL bg1. Nah,
BG1 kita ganti tadi komputer namanya, URL. BG2 kita ganti tadi bonsai. Kita simpan, kita tampilkan, reload. Ini nggak tampil ya. Oke, nggak tampil. Kenapa? Coba komputer, background image, sama kan kayak di Modo ya. Ini bonsai.jpg, komputer.jpg. Ini udah bener nih. Nah, ini saya jadi ini sendiri ya, itu harusnya nggak pakai S ya. Nah, oke. Tapi nggak tampil ya bonsainya ya. Bonsai.jpg. Oke, nggak tampil nih ya teman-teman. Nah, kenapa nggak tampil nih? URL bonsai.jpg. Oke, kita coba pakai repeat ya. Repeat, background repeat. No repeat. Nah, ada. Ternyata untuk mengimplementasikan multiple background ya, kita pakainya no repeat ya. Jadi supaya tampilan gambarnya itu kelihatan antara gambar satu dengan gambar yang lainnya, seperti itu teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini ya, aslinya 100%. Jadi gambar terakhir, gambar bonsai ini dia posisi layarnya yang paling bawah, jadi yang teratas itu komputer ya, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya efek teks. Nah, ada efek teks di sini. Ada text shadow ya. Ada text shadow di sini, text shadow 5px 5px. Oke, kita coba di body. Ya, berarti body itu mengacu nanti keseluruhan teks ya. Text shadow. Kita hapus lagi yang ini. Text shadow 5px 5px 5px. Kemudian di sini kita masukkan di body paragraf atau judul ya, H1 ini adalah teks contoh text shadow ya. Ini adalah contoh text shadow. Oke, simpan. Kita lihat tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi efek text shadow ini dia memberikan efek bayangan kepada teks. Kalau tadi kan ada box shadow. Kalau box shadow itu memberikan efek bayangan terhadap box ya, mau div, mau p, mau h1 seperti itu. Oke. Ya. Nah, ini sama ya. Di sini ada pengaturan offsetnya kiri, kemudian topnya, kemudian warnanya. Kemudian yang selanjutnya ada word wrapping. Properti ini digunakan untuk memotong sebuah kata yang panjang apabila melewati batas ya. Word wrapping ini seperti ini. Jadi ketika misalkan ada kata yang panjang teman-teman ya, misalkan kita buat contohnya seperti ini. Misalkan ini saya ubah lagi P ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya pakai P ya.
Nah, nanti kalau misalkan teks ini melewati batas, dia akan dipotong, teman-teman. Ini adalah contoh text shadow, ya. Width 1 em. Oh, ini maaf, solid. Border 1 px, ya, ini p, ini width 1 em. Oh, ini titik koma ya, maaf, titik komanya salah. Oke, ini contoh text shadow. Kita kasih lagi. Ini contoh. Oke, tapi tetap ya. Word wrap. Oke. Brick word. Atau wrap saja. Apakah sudah berubah? Oke, kalau kita cek di Witrisco, oke, Brickword sama ya. Oh, oke, maksudnya kalau misalkan memang kita jatuhnya ke elemen yang sifatnya, ini udah benar ya, tadi udah benar. Elemen yang sifatnya dia teksnya tidak bisa menyesuaikan, isi elemennya tidak bisa menyesuaikan dengan konten, nah maka biasanya dia akan keluar dari batasan. Tapi kalau misalkan kita pakai Brickword ini kayak di word wrap ya, jadi posisi barisnya itu dia kebawahin, jadi dipotong seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di modul webnya. Di sini transformation 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, ada translate, ada rotate, ada scale, ada skew, ada matrix. Yang pertama translate. Dengan bantuan translate kita bisa menduplikasi sebuah elemen web ke tempat lain dalam sebuah halaman web. Nah, artinya translate ini untuk menduplikasi objek yang kita maksudkan. Nah, contoh misalkan saya punya properties div, ya. Nah, ini pakai titik koma. Oke. Pertama div ini nanti dia labelnya 100 px, kemudian tingginya 100 px, kemudian background colornya green, bordernya 1 px, solid black. Oke, kita berarti buat div sekarang. Div. Oke. Div, kemudian kita bikinnya 2 div ya. Pakai ID sama dengan div. Oke, kita cek nanti hasilnya seperti apa. Run, launch in Chrome. Nah, sini seperti ini. Artinya dia akan menduplikasi, ya, menduplikasi objek, ya, ke tempat yang posisinya kita tentukan. Misalkan 50 px, 100 px. Kita coba yang ini. Oke. Itu seperti itu, teman-teman. Oke.
Yang selanjutnya adalah rotate. Nah, rotate ini dengan bantuan rotate kita bisa memutar sebuah elemen web. Perputarannya searah jarum jam jika nilainya positif dan jarum jam jika nilainya negatif. Oke. Contoh di sini sama, kita punya dua div. Ya. Oke. Titik koma, saya simpan div 2 ya, div 2. ID-nya. Kita simpan, kita coba jalankan. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi menduplikasi objek dengan melakukan perubahan perputaran seperti ini. Kita coba kalau misalkan 150. Nah, kalau 150 ini seperti ini. 100. Oke. 90. Gimana sih ini 90? Oke, berarti 90 ya. Oke. Agar dia posisinya bisa berdiri pas seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah scale ya. Dengan bantuan scale kita bisa mengubah ukuran-ukuran elemen. Nah, ini divnya hampir sama dengan yang tadi, tinggal kita masukkan yang ini aja. Kalau scale gimana nih? Nah, scale ini seperti ini. Transform scale 2, 3. Ya, kita coba. Nah, ini. Ya. Seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi mengubah ukuran-ukuran elemen. Misalkan ini kita tambahkan 20 ya. Nah, ini contohnya seperti ini, berarti dia lebar ya 9. Nah, ini tinggi, berarti lebar dan tinggi ya. Ini lebar, ini untuk tinggi seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah skew. Kalau skew kayak gimana? Dengan bantuan skew kita bisa mengubah bentuk sudut elemen web berdasarkan sudut terhadap X dan Y. Berikut ini akan mengubah persegi panjang menjadi jajaran genjang. Kita coba pakai transform skew. Ya. Oke, kita coba run, jalankan, seperti ini tampilannya. Oke, kalau kita coba ini 30 dek. Nah, posisinya berarti secara horizontal. Misalkan ini 30. Nah, ini seperti ini, sumbu X, sumbu Y-nya. Oke. Nah, ini contoh untuk mengubah persegi panjang menjadi jajaran genjang seperti ini. Kemudian apalagi? Nah, transformasi 3 dimensi, ada rotate X sama rotate Y, teman-teman ya. Kita coba rotate X. Nah, nggak kelihatan ya? Nah, ini nggak kelihatan karena posisinya mungkin di tengah. Div 2 rotate X. Oke. Berarti kalau 0 di bawah ya. Misalkan 100 dek. Nah, ini kayak gini tampilannya. Oke.
Kemudian ada rotate Y. Dengan rotate X, maaf ya, kita bisa memutar elemen dengan sumbu Y sebagai porosnya. Jadi tinggal diinikan X-nya diganti menjadi Y. Nah, kita coba reload lagi. Tampilannya seperti ini. Kalau tadi sesuai dengan sumbu X, kalau sekarang sesuai dengan sumbu Y. Ya. Tadi secara horizontal, sekarang secara vertikal. Oke. Kemudian yang terakhir adalah animasi. Nah, jadi di CSS 3 ini kita memiliki fitur untuk pembuatan animasi. Ya, yang pertama ada transisi, ya, kemudian ada animasi. Nah, transisi sendiri di sini membuat kita bisa mengubah elemen dari satu bentuk ke bentuk yang lain secara gradual. Artinya secara jadi gradual itu maksudnya memiliki waktu tayang lah, seperti itu. Jadi ketika kita merubah ukuran dari ukuran A ke B itu dia tidak langsung berubah, tapi ada waktu perubahannya. Tergantung kita atur transisinya seperti apa. Contoh misalkan di sini ada div. Nah, div ya, masih div. Oke, div width 50 px, jadi ukuran divnya 50 px, kayaknya 50 px, otomatis bentuknya kotak. Background color green, transition width 2 detik, 2 second ya. Artinya nanti pada saat misalkan dia posisinya diam, posisinya maksudnya belum disentuh, posisi aktif div, ini posisinya width-nya 50 px. Ya, dia memiliki transisi perubahan ke ukuran 2 detik. Nah, kemudian ada div hover. Jadi pada saat disentuh itu dia akan berubah width-nya jadi 400 px. Nah, maka pada saat ada perubahan width ini di 2 detik ini dia akan melakukan perubahan ukuran dari 400 misalkan ke 50 px, ya, seperti itu. Oke. Ya. Oke. Kita coba di sini div ya. Berarti nggak usah pakai ID ya. Simpan. Nah, kita coba. Oh, ini udah ini ya. Div hover. Oh, divnya ada 2, maaf. Simpan, harusnya 1. Nah, div ini awalnya itu dia posisinya 50-50. Tadi ada div hover. Hover itu artinya disentuh. Pada saat disentuh, kita propertiesnya apa? Propertiesnya width-nya adalah 400. Berarti pada saat kesentuh, nah ini seperti ini. Jadi ada pergerakan. Waktu ininya, waktu tayangnya, waktu tempuhnya adalah 2 detik. Seperti ini. Ini contohnya. Nah, teman-teman bisa implementasikan juga ya. Selain width itu silahkan, mau height, mau yang lainnya silahkan. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada animasi, teman-teman, dimana untuk membuat animasi pada CSS 3 kita akan memanfaatkan add keyframe ya. Add keyframe adalah tempat kita mendefinisikan animasi yang akan dibuat. Dengan mendefinisikan style CSS pada add keyframe, maka animasi akan menjadi secara gradual sesuai dengan definisi yang kita buat. Jadi kalau teman-teman belajar animasi lah ya, ada yang namanya keyframe. Jadi urutan atau rentang waktu yang ditempuh setiap waktu ke waktunya harus ada perubahan sehingga nanti ada pergerakan. Oke. Yang pertama di sini ada div dan ada settingan add keyframe-nya. Oke. Kita coba div seperti ini. Kita akan bahas. Nah. Oke. Di add keyframe ini kita buat keyframe-nya namanya animasiku, dimana pada saat 0%, di sini waktunya 0%.
eh, di apa di 0%, background red, kemudian left 0, top 0. Posisinya berarti ada di atas ya. Kemudian di atas kiri ya. Kemudian ketika 25% background menjadi kuning, left 3000 px berarti bergeser ke sebelah kiri, bergeser sebelah kanan. Topnya masih di atas, jadi bergerak ke kanan. Kemudian 50% background green. Kemudian left 300 px, top 300 px berarti ke bawah ya. Tadi bergeser ke sebelah kanan, kemudian ke bawah. Kemudian 75% background blue berubah warna biru, left 0 px, top 300 px ya. Left 0 px berarti dari kanan ke kiri lagi. Top 300 px berarti tetap ya di posisi top yang tadi. Kemudian 100 px di sini background red, left 0 px, top 0 px, jadi ke atas lagi si objeknya. Nah, kemudian ini didefinisikan lebarnya width 50 px, height 50 px. Kemudian background dash colornya red, positionnya relatif, animation name animasiku, animation durationnya 10 detik, animation timing function linear, animation delaynya 3 detik, animation interaction countnya infinite, animation directionnya alternatif, dan animation play state-nya running. Langsung ya, kita coba. Oh, ini kita pakai div ya. Oke, div kita coba jalankan. Ini kenapa nggak jalan nih? Kita cek ya. Add keyframe animasiku. Oke, kita cek ya. Ini salahnya ada di mana nih? Background dan skala relatif. Coba kita hapus beberapa. Tetap ya. Coba teman-teman ada yang bisa ngecek ya nanti kenapa ini tidak tampil di background 25%, with add keyframe. Barangkali kita coba ya. Oke, keyframe animasiku. Ya. 10 detik. Nah, kita coba cari di waitlistku. Keyframe keyframe CSS 3. Nah, teman-teman ya. Oke, ini kenapa nih nggak tampil ya? Left 300 px, top animasiku div. Oke, benar. Color red height. Oke. Nah, ini kita salahnya di mana nih? Nah, kita coba di waitlist di W3 school
.com ya. Apakah ini tidak pakai titik koma? Kita simpan, launch in Chrome. Tetap ya. Nah, harusnya seperti ini nih teman-teman. Nah, apakah sudah berubah? Karena CSS ini dia posisinya terus berubah ya teman-teman ya. Oh, ini udah berubah lagi nih ya. Kalau dulu di modul seperti itu. Oke, berarti coba kita pakai seperti ini, animasiku. Berjalan ya? Sama nggak nih? Posisinya relatif ya. Oh, oke. Jadi masalahnya ini nih teman-teman ya. Frames. Ya. Kita coba run launch in Chrome. Sama juga. Oh, ini nih, udah nih tadi ya. Berarti udah bener nih. Nah, oke. Ini contohnya kayak gini nih. Tadi ternyata kurang S ya, teman-teman. Keyframes. Kurang S. Oke. Nah, jadi si posisi 0% dia posisinya ada di sini nih. Nah, maksud infinite ini tadi dia akan terus berulang. Ya, dia akan terus berulang. Jadi tidak berhenti satu kali seperti itu. Oke. Nah, itu untuk animasi, teman-teman. Nanti silahkan dipelajari lagi untuk properties yang lainnya. Kemudian di sini multiple column ya. Terakhir ya, multiple column. Dimana di multiple column ini ada column count, ada column gap, ada column rule ya. Misalkan kita akan buat sebuah div dengan 4 kolom ya. Berarti column count. Nah, kita hapus lagi. Ya. Div column count. Properti column count kita gunakan untuk menentukan jumlah kolom yang kita inginkan. Misalkan kita buat div ini jadi column count ya 4. Oke, column count 4 ya. Di sini berarti menentukan bahwa div itu dia memiliki 4 kolom nanti. Kemudian di sini ada lagi properti column gap kita gunakan untuk menentukan lebar jarak antar kolom. Nah, lebar jarak antar kolomnya misalkan 50 px. Ya. Kemudian di sini properti column rule ya. Column rule ini misalkan kita gunakan untuk menentukan lebar jarak antar kolom ya. Kalau tadi menentukan oh ini bukan ya. Untuk ini ya, kita coba run launch in Chrome. Oh, nggak ada ya, nggak tampil ya. Kita coba pakai border atau misalkan sebuah teks with misalkan 30 px ya.
kemudian apa? Hey, misalkan 50 px sama ya. Kemudian di sini kita kasih misalkan saya sedang belajar HTML. Kita coba tampilkan. Widthnya jangan 30 px lah. Oke, bentar. Oke, 50 px. px. Nah, ini bisa kelihatan ya. Nah, contoh seperti inilah ya. Jadi saya terlalu kecil ininya memberikan ini. Nah, untuk tadi kolom row-nya adalah untuk memberikan efek antar jarak seperti ini ya. Oke. Nah, itu teman-teman beberapa properties yang hadir di CSS 3. Nanti silakan teman-teman banyakin latihan, coba implementasikan ke studi kasus untuk pembelajaran template. Tadi di kemarin di CSS ya sudah dipelajari bagaimana membuat template, kemudian bagaimana membahas elemen HTML ya, bagaimana nanti implementasinya terhadap template yang sudah dibuat. Itu silahkan, kemudian bisa ditambahkan juga properti-properti yang ada di CSS 3 sehingga pada saat membuat website itu akan lebih menarik lagi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.